Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Dahulu kala, di kota Baghdad yang terkenal ramai dan penuh cerita, hiduplah manusia-manusia dari segala rupa. Ada yang baik hatinya, ada yang tajam otaknya, ada pula yang tebal telinganya terhadap nasihat. Dan kota itu, seperti kota-kota besar pada umumnya, tidak pernah kehabisan masalah. Waktu itu, Baghdad sedang dirundung keresahan, bukan karena gempa, bukan karena banjir, melainkan karena gerombolan perampok yang seolah tak punya rasa lelah. Tiap malam, mereka beraksi. Tiap pagi, warga mengeluh. Para prajurit sudah berpatroli. Warga kampung sudah bergantian ronda, tapi tetap saja ada saja rumah yang berhasil disatroni. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan dahi berlipat 3. Beliau sudah mencoba berbagai cara, namun kejahatan itu seperti air bocor, ditambal satu lubang, muncul di tempat lain. Maka di saat itulah datanglah seorang lelaki, tinggi, kekar, dadanya selebar pintu istana, langkahnya menggetarkan lantai. Ia menghadap Baginda dan berkata dengan suara yang dalam, "Paduka, izinkan hamba mengabdi. Hamba akan bereskan semua ini." Baginda menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata, "Baik, tapi ingat, sebulan tak ada perubahan, kamu kupecat." Lelaki itu mengangguk, dan ia membuktikan janjinya. Dalam waktu yang mengejutkan, kasus perampokan di Baghdad mulai meredup. Para penjahat yang biasanya berani beraksi di bawah bulan, tiba-tiba mendadak insyaf. Bukan karena tausiah, melainkan karena mendengar nama lelaki itu saja sudah cukup membuat lutut gemetar. Ia tidak mengirim perampok ke penjara. Ia menangani mereka dengan cara yang lebih langsung dan singkat. Baginda Raja terkesan, pangkatnya pun naik. Ia tidak lagi sekadar prajurit biasa, ia menjadi komandan prajurit istana. Sebuah jabatan yang membuat dadanya semakin membusung. Namun begitulah sifat masalah. Ia tidak pernah benar-benar pergi, hanya berganti baju. Ketika perampokan mereda, muncullah kasus penipuan yang merajalela. Warga Baghdad kembali resah. Kali ini bukan karena kehilangan harta dengan paksa, melainkan kehilangan harta dengan sukarela. Karena tertipu, Baginda Raja menghela napas panjang. Ini pasti kerjaan orang-orang licik, biar Abu Nawas saja yang menangani. Namun belum selesai beliau mengucapkan nama Abu Nawas, sang komandan sudah melangkah maju. "Paduka, izinkan hamba yang menanganinya." Baginda menatapnya dengan heran. "Kamu yakin? Kamu memang kuat, komandan. Tapi kasus penipuan tidak bisa diselesaikan dengan otot. Yang dibutuhkan di sini adalah kecerdasan." "1 bulan, Paduka. Kalau gagal, pecat hamba," jawab sang komandan. "Mantap." Dan sekali lagi, ia membuktikan kata-katanya. Kurang dari sebulan, satu persatu penipu berhasil diringkus. Warga Baghdad kembali bisa tidur nyenyak. Baginda Raja begitu terkesan hingga mengadakan upacara besar, lengkap dengan para pejabat, hiasan istana, dan tentu saja hadiah 100.000 dinar yang diserahkan langsung di hadapan khalayak. Di sana pula hadir Abu Nawas yang duduk di pojok ruangan dengan ekspresi tenang seperti orang yang baru selesai minum teh. Di tengah kemeriahan itu, Baginda bertanya kepada sang komandan, "Dengan cara apa gerangan kamu berhasil membereskan semua penipuan itu?" Komandan itu berdiri tegak, dada dibusungkan, suara dikeraskan. "Itu perkara mudah, Paduka. Saya sudah hafal semua bentuk tipuan di dunia ini. Tidak ada yang bisa lolos dari pengamatan saya. Dan yang terpenting, tidak ada seorang pun yang bisa menipu saya. Saya jamin itu." Abu Nawas dari pojok ruangan mengangkat alisnya pelan. Dengan suara yang lembut namun jelas terdengar, ia berkata, "Komandan, kesombongan adalah pintu yang paling mudah dimasuki oleh kejatuhan." Komandan itu berpaling, mukanya berubah. "Abu Nawas, bilang saja kalau kamu iri. Kenyataannya memang begitu.
aku tidak bisa ditipu. Bahkan kamu sendiri tidak akan sanggup menipuku." Abu Nawas tersenyum kecil. "Sayangnya, hari ini aku tidak bisa kemana-mana. Aku harus tinggal di istana." "Kenapa?" tanya komandan setengah mengejek. "Takut kalah?" "Bukan," jawab Abu Nawas tenang. "Aku hanya ingin membawa sesuatu yang sangat langka untuk ditunjukkan kepada kalian semua. Sesuatu yang belum pernah dilihat kebanyakan orang." Ruangan itu mendadak senyap. Semua pasang mata tertuju pada Abu Nawas. "Apakah itu?" tanya Baginda Raja. "Penasaran?" "Pohon yang bisa berbicara," jawab Abu Nawas datar. Seisi ruangan terdiam sebentar. Lalu sang komandan tertawa. "Pohon bicara? Sudahlah Abu Nawas, jangan mengada-ada. Tidak ada pohon yang bisa berbicara." "Justru itulah istimewanya," kata Abu Nawas. "Kalau Paduka mengizinkan hamba keluar istana sebentar, hamba akan mengambilnya dan membawanya kemari untuk diperlihatkan kepada semua orang." Komandan itu langsung berpaling ke Baginda Raja. "Paduka, izinkan Abu Nawas pergi. Biar kita lihat kebohongannya terbukti." Baginda Raja yang sudah lama mengenal Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Baiklah, Abu Nawas, kamu boleh pergi." Abu Nawas mengangguk hormat, lalu berjalan keluar dengan langkah santai, seolah ia sekadar hendak membeli kue di pasar. Sang komandan kembali ke tempat duduknya dengan senyum puas. "Kita tunggu saja. Sebentar lagi dia pasti kembali dengan muka merah karena tidak bisa membuktikan omongannya." Waktu pun berjalan. 1 jam, 2 jam. Matahari bergeser ke barat. Komandan masih menunggu. Menjelang sore, bayangan Abu Nawas belum juga muncul di gerbang istana. Malam tiba. Bintang mulai bertaburan di langit Baghdad. Lampu-lampu istana dinyalakan. Tapi Abu Nawas tetap tidak ada. Sang komandan mulai gelisah meski ia tidak mau mengakuinya. Ia berdiri, duduk, berdiri lagi. Sesekali mengintip ke arah pintu gerbang. Hingga larut malam, ketika sebagian pejabat sudah mengantuk dan para pelayan mulai menguap di balik tiang, sang komandan akhirnya berdiri dan berkata dengan suara yang dibuat-buat tenang, "Lihatlah Paduka, ternyata Abu Nawas itu pengecut. Ia tidak berani kembali karena ia tahu ia tidak mungkin bisa menipuku." Baginda Raja mendengarnya, lalu beliau tertawa. Bukan tawa kecil, tawa yang datang dari perut yang membuat bahu beliau berguncang. Komandan itu terkejut. "Maaf Paduka, mengapa Paduka tertawa?" Baginda Raja mengusap sudut matanya, lalu berkata dengan sabar, "Wahai komandan yang gagah berani, dengarlah baik-baik. Abu Nawas tidak kembali bukan karena ia takut, bukan karena ia tertangkap bohong. Ia tidak kembali justru karena ia sudah berhasil menipumu." Komandan itu mengerutkan dahi. "Maksud Paduka?" "Lihatlah dirimu sendiri," kata Baginda. "Kamu telah menunggu Abu Nawas dari siang hingga larut malam. Kamu menunggu seseorang yang memang sejak awal tidak berniat untuk kembali. Bukankah itu artinya kamu sudah ditipu?" Hening, panjang, sunyi. Lalu perlahan, seperti orang yang baru tersadar dari mimpi, sang komandan duduk kembali. Mukanya memerah, tangannya meremas lutut. Bibirnya bergumam pelan, "Sial, baru kali ini dalam hidupku aku ditipu orang." Dan Baginda Raja tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. Maka begitulah, sahabat-sahabat sekalian, Abu Nawas tidak membutuhkan pohon ajaib. Ia tidak membutuhkan sulap atau siasat yang rumit. Cukup sebuah cerita tentang pohon yang bisa berbicara dan kesombongan sang komandan sendiri yang melakukan sisanya. Karena kesombongan, seperti perangkap yang baik, tidak perlu dipasang dengan susah payah. Ia akan menjerat siapapun yang berjalan terlalu yakin tanpa melihat ke bawah. Dan hikmah yang dibawa Abu Nawas bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kecerdasan yang sejati bukan pada mereka yang merasa tidak bisa ditipu, melainkan pada mereka yang selalu rendah hati dan terus belajar. Kisah selanjutnya, Al-Kisah
Di antara sekian banyak hari yang pernah dilalui oleh kota Baghdad, ada satu hari yang terasa agak berbeda. Bukan karena ada perang, bukan karena ada bencana, melainkan karena Baginda Raja sedang dalam suasana hati yang iseng. Dan bila Baginda Raja sedang iseng, maka satu orang yang paling merasakannya adalah Abu Nawas. Pagi itu, seorang utusan istana mengetuk pintu rumah Abu Nawas dengan wajah datar. Abu Nawas, Baginda, memanggil. Abu Nawas mengangguk, merapikan jubahnya, dan berjalan menuju istana dengan langkah yang tenang. Meski di dalam dadanya sudah ada bisikan kecil yang berbunyi, "Kira-kira hari ini aku akan diminta melakukan apa lagi?" Sesampainya di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas membungkuk hormat. Baginda tersenyum, bukan senyum biasa. Ini senyum seseorang yang sudah lama menyimpan pertanyaan dan tidak sabar ingin melemparkannya. "Abu Nawas," kata Baginda dengan nada santai, seolah hendak menanyakan soal cuaca. "Aku punya tugas istimewa untukmu hari ini." "Hamba siap, Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagus, aku ingin tahu berapa dalamnya neraka." Ruangan itu seketika terasa seperti kehilangan udaranya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia diam sejenak, mengedipkan mata satu kali, lalu tersenyum tipis dengan ekspresi orang yang baru saja memakan sesuatu yang tidak ia kenali rasanya. "Ampun, Paduka yang mulia," ucapnya akhirnya dengan suara yang tetap tenang. "Hamba siap menjalankan titah Paduka." Baginda Raja mengangguk puas. "Nah begitu, aku tunggu jawabannya." Abu Nawas membungkuk, berbalik, dan berjalan keluar istana. Begitu pintu istana tertutup di belakangnya, ekspresinya berubah menjadi wajah orang yang sedang memikirkan sesuatu yang sungguh tidak masuk akal. Berapa dalamnya neraka? Ia berjalan pelan, menyusuri jalanan Baghdad sambil berbicara kepada dirinya sendiri dengan berbisik. Apakah Baginda sedang bercanda? Atau ini memang ujian? Atau mungkin beliau sekadar ingin melihat wajahku kebingungan? Apapun alasannya, satu hal yang Abu Nawas yakini sejak lama adalah ini. Setiap masalah yang tampak tidak mungkin, bila diputar dari sudut yang tepat, akan memperlihatkan celah yang mengejutkan. Maka, malam itu, Abu Nawas duduk sambil berpikir. Dan keesokan harinya, ia keluar rumah dengan membawa segulung tali yang panjangnya luar biasa. Tali yang ia pikul di bahu, ujungnya menyeret di tanah, dan panjangnya seolah tidak bertepi. Warga Baghdad yang melihatnya langsung bertanya-tanya. Seorang pedagang kurma di tepi jalan menatapnya dari ujung kepala hingga ujung tali. "Abu Nawas, mau kemana kamu dengan tali sepanjang itu?" Abu Nawas berhenti, mengangkat tali itu tinggi-tinggi, lalu dengan wajah paling serius yang pernah ia tampilkan, ia berkata, "Lantang, wahai warga Baghdad yang budiman, aku mendapat tugas dari Baginda Raja untuk mengukur dalamnya neraka. Adakah di antara kalian yang bersedia membantuku?" Senyap sebentar, lalu tawa meledak dari segala penjuru. "Mengukur neraka?" seru seseorang dari kerumunan. "Abu Nawas, otakmu baik-baik saja?" "Sangat baik. Justru karena itulah aku kebingungan," jawab Abu Nawas dengan nada paling wajar di dunia. Seorang lelaki tua yang sedang duduk di depan tokonya menggeleng-geleng sambil tersenyum. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada jalan menuju ke sana. Setidaknya belum. Abu Nawas mengangguk pelan, seolah ini memang diskusi ilmiah yang serius. "Benar sekali, Pak Tua. Itulah mengapa aku membutuhkan bantuan. Aku hanya memerlukan satu orang saja. Seseorang yang pernah pergi ke neraka dan berhasil kembali agar ia bisa memberitahuku kedalamannya." Tawa di sekitarnya semakin riuh. "Mana ada orang yang kembali dari neraka, Abu Nawas?" Abu Nawas menatap kerumunan itu dengan pandangan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara bijak, nakal, dan puas. "Ah," katanya pelan, "kalau memang tidak ada seorang pun yang pernah kembali dari neraka." Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan menggantung di udara seperti layang-layang putus. "Lalu mengapa Baginda Raja memintaku untuk mengukurnya?"
Tawa berhenti. Semua orang saling berpandangan. Lalu, satu persatu, senyum merkah. Dan tawa pecah lagi. Kali ini bukan tawa mengejek, melainkan tawa orang-orang yang baru saja diperlihatkan sesuatu yang sederhana, namun tak terbantahkan. Sebuah logika yang rapi, tajam, dan sama sekali tidak bisa diganggu-gugat. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya keliling kota, sesekali mengangkat talinya, sesekali mengulang pertanyaan yang sama, dan setiap kali jawabannya selalu berakhir dengan cara yang sama. Orang-orang tertawa, lalu terdiam, lalu tertawa lagi, namun kali ini dengan rasa kagum yang menempel di sudut bibir mereka. Menjelang siang, Abu Nawas kembali ke istana. Langkahnya ringan. Talinya masih tergantung di bahunya, tidak berkurang satu hasta pun. Di hadapan Baginda Raja, ia membungkuk hormat, lalu maju dan menyerahkan segulung tali itu dengan kedua tangan. Baginda Raja menatap tali itu, lalu menatap Abu Nawas, lalu menatap tali itu lagi. Abu Nawas, ini tali untuk mengukur neraka? Benar, Paduka. Lalu bagaimana kamu akan menggunakannya? Abu Nawas menjawab dengan nada paling sopan dan paling tulus yang pernah terdengar di istana Baghdad. Ampun, Paduka yang mulia. Setelah hamba berkeliling kota dan bertanya ke sana kemari, hamba menemukan satu kenyataan yang tak terbantahkan. Tidak ada satupun manusia yang pernah pergi ke neraka dan kembali untuk menceritakannya. Maka tidak ada yang tahu kedalamannya. Tidak hamba, tidak para pejabat, tidak pula para pedagang di pasar. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan senyum yang sangat lembut, oleh karena itu, jika Paduka benar-benar ingin mengetahui jawabannya, hamba dengan segala kerendahan hati menyarankan agar Paduka mencobanya sendiri. Tali ini sudah hamba siapkan. Istana sunyi. Baginda Raja menatap tali itu sekali lagi. Lalu beliau tertawa, tawa yang dalam yang datang dari tempat yang jauh di dalam dada, yang membuat seluruh ruangan seolah ikut bergetar. Beliau tertawa hingga harus memegang sisi singgasananya agar tidak tergelincir. Abu Nawas, kamu ini. Baginda menggeleng-geleng sambil masih tertawa. Kamu benar-benar tidak ada duanya. Selalu saja ada jalan keluarmu dari setiap jebakan yang kubuat. Abu Nawas membungkuk rendah. Hamba hanya menjalankan perintah dengan sebaik yang hamba mampu, Paduka. Hamba mencari jawabannya dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, jawabannya adalah bahwa jawabannya tidak ada. Baginda Raja masih tersenyum lebar, menggeleng pelan dengan ekspresi seorang guru yang kalah berdebat dengan muridnya sendiri. Baiklah Abu Nawas, aku tidak akan memintamu mengukur neraka lagi. Kali ini, dan bukan untuk pertama kalinya, kamu berhasil membuatku tertawa sekaligus berpikir. Dan begitulah, sahabat-sahabat yang budiman. Terkadang, cara terbaik untuk menjawab pertanyaan yang tidak masuk akal bukanlah dengan berusaha menjawabnya, melainkan dengan membalikan pertanyaan itu kepada si penanya. Dengan sopan, dengan sabar, dan dengan senyum yang tidak bisa disalahkan. Abu Nawas tidak menolak perintah. Ia tidak membantah. Ia pergi, ia berusaha, ia berkeliling, ia bertanya, dan ia menemukan bahwa pertanyaan itu sendiri yang mengandung kebodohannya. Karena hikmat yang sesungguhnya bukan pada mereka yang memiliki jawaban atas segalanya, melainkan pada mereka yang tahu mana pertanyaan yang layak dijawab dan mana yang cukup dikembalikan kepada yang bertanya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Di kota Baghdad yang tidak pernah kehabisan cerita, hiduplah seorang saudagar kaya yang namanya dikenal luas di pasar-pasar dan di lorong-lorong perdagangan. Hartanya berlimpah, pergaulannya luas, dan hidupnya hingga suatu hari yang malang berjalan dengan cukup menyenangkan. Namun nasib, seperti yang sudah sering terbukti, tidak pernah meminta izin sebelum datang. Pada suatu hari, si saudagar ditangkap, bukan karena hutang, bukan karena curang dalam berdagang, melainkan karena sebuah tuduhan yang jauh lebih berat, pembunuhan. Ia diseret ke hadapan Baginda Raja.
didudukkan di tengah ruang persidangan dan ditatap oleh berpuluh-puluh pasang mata yang sudah setengah yakin akan kesalahannya. "Aku tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu, Paduka," kata si saudagar dengan suara yang gemetar, namun matanya tetap lurus. "Demi Allah, hamba tidak melakukannya." Baginda Raja mendengarkan. Para hakim mendengarkan, namun kata-kata, seberapapun tulusnya, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bukti. Dan si saudagar tidak punya satupun bukti yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada saksi, tidak ada alibi yang bisa dikuatkan. Keputusan pun dijatuhkan, hukuman gantung. Si saudagar menundukkan kepalanya. Ia pasrah. Ketika manusia sudah kehabisan jalan, maka yang tersisa hanyalah penyerahan diri kepada Yang Maha Mengetahui segalanya. Di sudut ruang persidangan, seseorang duduk diam dan mengamati seluruh jalannya persidangan dengan seksama. Ia tidak berbicara sejak tadi. Matanya menelusuri wajah si saudagar, menyimak setiap kata yang diucapkannya, dan di dalam hatinya tumbuh sebuah keyakinan yang tidak bisa ia abaikan. Orang itu adalah Abu Nawas. Ia bangkit dari tempat duduknya dan melangkah maju. "Ampun, Paduka yang mulia, hamba memohon agar eksekusi ini ditunda." Baginda Raja mengangkat alisnya. "Apa alasanmu, Abu Nawas?" "Hamba percaya orang ini tidak bersalah, Paduka. Hamba mohon waktu untuk membuktikannya." Ruangan itu berdesir. Beberapa pejabat saling berpandangan dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, antara heran, ragu, dan sedikit kesal karena persidangan yang sudah berjalan panjang kini hendak ditunda oleh seorang Abu Nawas. Baginda Raja berpikir sejenak, kemudian berkata, "Baiklah, aku beri kamu 3 hari. Tapi bila dalam 3 hari kamu tidak menemukan bukti apapun, maka hukuman tetap akan dijalankan." Abu Nawas membungkuk. "Hamba terima syarat itu, Paduka." 3 hari adalah waktu yang pendek. Tapi bagi seseorang yang tahu kemana harus melangkah dan kepada siapa harus bertanya, 3 hari bisa menjadi lebih dari cukup. Abu Nawas bergerak. Ia bertanya, menelusuri, mendengarkan hal-hal yang orang lain anggap tidak penting, dan memperhatikan celah-celah kecil yang luput dari perhatian persidangan. Dan pada hari ketiga, ia kembali ke istana dengan bukti di tangannya. Si saudagar dibebaskan. Ia berjalan keluar dari penjara dengan langkah yang masih belum sepenuhnya percaya bahwa ia masih hidup. Langit Baghdad yang biasa saja terasa begitu indah hari itu. Udara yang biasa saja terasa begitu segar. Dan nama Abu Nawas terasa seperti doa yang terjawab. Keesokan harinya, si saudagar datang ke rumah Abu Nawas. Di tangannya ada sebuah kantong yang berat, berisi 100.000 dinar, jumlah yang bahkan untuk seorang saudagar kaya sekalipun tidak bisa dibilang kecil. "Tuan Abu," katanya sambil menyodorkan kantong itu dengan kedua tangan, "terimalah ini sebagai tanda terima kasih hamba. Tuan telah menyelamatkan nyawa hamba." Abu Nawas menatap kantong itu sebentar, lalu menggeleng pelan. "Bawa pulang saja uangmu." Si saudagar terkejut. "Tuan, ini bukan jumlah yang sedikit." "Aku tahu," potong Abu Nawas dengan tenang. "Justru karena itu, bawa pulang." "Barangkali jumlahnya kurang?" tanya si saudagar, bingung. "Hamba bisa menambah." "Bukan soal jumlahnya," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, pulanglah." Si saudagar memaksa. Abu Nawas menolak. Si saudagar memohon. Abu Nawas tetap menolak. Mereka berputar dalam lingkaran yang sama, hingga si saudagar akhirnya pulang dengan langkah gontai dan kantong dinar yang kembali utuh di tangannya. Namun hatinya penuh tanda tanya yang tidak terjawab. Mengapa? Mengapa orang yang baru saja menyelamatkan nyawaku tidak mau menerima apapun? Abu Nawas tidak memberi penjelasan, dan ketiadaan penjelasan itu justru semakin membuat si saudagar tidak bisa tidur nyenyak. Hingga pada suatu hari, si saudagar melihat Abu Nawas berjalan dari kejauhan dengan membawa bawaan yang tidak sedikit. Cara ia mengikat barang bawaannya, cara ia memakai pakaian perjalanannya,
Semuanya berbicara tentang satu hal, perjalanan jauh. Si saudagar bergegas menghampiri. "Tuan Abu, hendak kemana Tuan?" Abu Nawas menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Aku akan berziarah ke tanah suci Makkah." Mendengar itu, sesuatu menyala di dalam dada si saudagar. Ini kesempatannya. Ia akan menemani Abu Nawas, melayaninya sepanjang perjalanan, meringankan setiap bebannya. Ini lebih berharga dari 100.000 dinar manapun. "Tuan Abu, boleh saya ikut?" pintanya. Abu Nawas menatapnya dengan ekspresi seseorang yang hendak menolak, namun tahu bahwa penolakannya tidak akan digubris. "Perjalanan ini jauh dan melelahkan. Kamu pasti tidak akan tahan." "Hamba akan tahan, Tuan. Cuacanya keras. Hamba tidak keberatan. Jalannya tidak mudah. Hamba siap." Abu Nawas menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, tapi karena kita akan menempuh perjalanan panjang bersama, kita perlu aturan. Salah satu dari kita harus menjadi pemimpin dan yang satu lagi menjadi pengikut. Kamu mau jadi yang mana?" Si saudagar tidak perlu berpikir lama. "Hamba menjadi pengikut saja, Tuan. Biarlah Tuan Abu yang memimpin." "Baik," kata Abu Nawas. "Tapi ingat, jadilah pengikut yang benar-benar tahu bagaimana menjadi pengikut." Si saudagar mengangguk dengan semangat. Ia belum tahu bahwa kalimat terakhir itu menyimpan lebih banyak makna dari yang ia sangka. Perjalanan pun dimulai. Mereka menapaki jalanan berbatu, menyeberangi hamparan pasir yang luas, dan ketika malam pertama datang membawa anginnya yang tajam di tengah gurun, dingin itu terasa menggigit hingga ke tulang. Si saudagar duduk meringkuk, giginya beradu, tubuhnya menggigil. Ia terlalu sibuk memikirkan cara untuk melayani Abu Nawas, sehingga tidak sempat mempersiapkan dirinya sendiri untuk malam sedingin ini. Abu Nawas melihatnya. Tanpa banyak kata, ia mengambil kain selimutnya sendiri dan menyelimutkan ke tubuh si saudagar. Si saudagar terkejut. Ia langsung menarik kain itu dan mencoba mengembalikannya. "Tuan Abu, tidak seharusnya begini. Seharusnya sayalah yang melayani Tuan, bukan sebaliknya." Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Kamu pengikutku, bukan?" "Benar, Tuan." "Maka dengarkan perintahku. Aku perintahkan kamu untuk membiarkan aku melindungimu malam ini." Si saudagar terdiam. Mulutnya terbuka hendak membantah, namun tidak ada kata yang keluar. Ia tidak bisa menolak perintah pemimpinnya sendiri. Maka malam itu si saudagar tidur dengan hangat. Bukan karena ia mau, melainkan karena ia diperintahkan. Ketika fajar menyingsing dan mereka bersiap meneruskan perjalanan, si saudagar mengajukan sebuah permintaan. "Tuan Abu, untuk hari ini, bagaimana kalau kita tukar peran? Biarkan hamba yang menjadi pemimpin dan Tuan Abu yang menjadi pengikut." Abu Nawas mengangguk. "Boleh." Si saudagar tersenyum lega. Akhirnya, hari ini ia akan membuktikan baktinya. Ia akan mengumpulkan kayu bakar. Ia akan menyiapkan makanan. Ia akan memastikan Abu Nawas tidak kekurangan apapun. Namun, ketika malam tiba dan si saudagar bangkit hendak mencari kayu, Abu Nawas berdiri lebih cepat. "Biarkan aku yang mencari kayu." "Tuan Abu," tegur si saudagar, "hamba yang pemimpin hari ini. Duduklah." "Justru karena kamu pemimpin," balas Abu Nawas sambil tetap berjalan. Seorang pengikut yang baik tidak boleh membiarkan pemimpinnya bersusah payah sementara ia duduk berpangku tangan. Pengikut yang baik adalah pengikut yang meringankan beban pemimpinnya. Si saudagar terbengong. Ia baru saja dijerat dengan logikanya sendiri, dan begitulah perjalanan itu berlangsung. Setiap kali si saudagar memegang tali kekang, Abu Nawas sudah memegang ujung yang lain. Setiap kali si saudagar hendak mengangkat beban, Abu Nawas sudah mengangkatnya lebih dulu. Setiap celah untuk melayani selalu sudah tertutup sebelum si saudagar sempat masuk ke dalamnya. Hingga akhirnya, di suatu sore ketika mereka sedang duduk beristirahat di bawah langit yang mulai memerah, si saudagar menyerah. Bukan menyerah yang kalah, melainkan menyerah yang ingin mengerti. "Tuan Abu," katanya pelan,
Mengapa Tuan tidak pernah memberi saya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan? Mengapa Tuan menolak uang hamba dan sekarang menolak setiap bantuan hamba? Apakah ada yang salah dengan diri hamba?" Abu Nawas berhenti. Ia menatap si saudagar dengan pandangan yang hangat. Bukan pandangan seorang guru yang hendak menghakimi muridnya, melainkan pandangan seorang sahabat yang hendak berbagi sesuatu yang ia jaga lama di dalam dadanya. "Tidak ada yang salah denganmu," kata Abu Nawas pelan. "Yang aku lakukan untukmu dulu itu, aku melakukannya semata-mata mengharap ridha Allah. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dibalas, dan bukan untuk menjadi hutang yang mengikat kita berdua." Si saudagar mendengarkan diam-diam. "Kalau aku menerima pemberianmu, maka kebaikan itu selesai di sana. Lunas, tuntas, selesai, seperti transaksi dagang. Tapi aku tidak mau kebaikan itu berakhir di antara kita. Aku mau kebaikan itu terus berjalan." Abu Nawas menatap Cakrawala sebentar, lalu melanjutkan, "Jika kamu ingin berbuat baik, berbuatlah kepada orang yang sedang membutuhkan, tanpa menunggu mereka membalasnya. Biarlah Allah yang membalas kebaikanmu dari arah yang tidak kamu sangka, dari tangan yang tidak kamu duga, pada waktu yang tepat ketika kamu paling membutuhkannya." Hening di antara mereka berdua. Angin gurun bertiup pelan. Bintang-bintang mulai satu persatu muncul di langit. Si saudagar duduk dengan kepala sedikit tertunduk, bukan karena malu, melainkan karena sesuatu di dalam dadanya sedang bergerak. Seperti sesuatu yang selama ini tersimpan di tempat yang salah, kini perlahan dipindahkan ke tempat yang seharusnya. Ia mengerti sekarang. Selama ini, ia ingin membalas kebaikan Abu Nawas karena ia merasa ada hutang yang memberatkan. Tapi Abu Nawas tidak pernah menganggapnya sebagai hutang. Maka, tidak ada yang perlu dibayar. Yang perlu dilakukan hanyalah meneruskan kebaikan itu kepada orang lain yang membutuhkan dan membiarkan Allah yang mengurus sisanya. Dan begitulah, sahabat-sahabat sekalian. Di antara semua kebijaksanaan yang pernah diajarkan oleh Abu Nawas, dengan cara yang jenaka, dengan cara yang mengejutkan, dengan cara yang membuat orang tertawa sebelum mereka tersadar bahwa mereka sedang belajar, mungkin yang satu ini adalah yang paling dalam. Kebaikan yang tulus tidak mencari balasan. Ia tidak meninggalkan tagihan. Ia tidak menunggu dengan tangan terbuka. Ia berjalan terus, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, dari satu hati ke hati yang lain. Dan Allah yang Maha Adil tidak pernah membiarkan satu kebaikan pun berlalu tanpa catatan. Maka, bila hari ini kamu berbuat baik kepada seseorang, jangan tunggu balasannya dari orang itu. Teruslah berjalan, karena balasannya mungkin sedang dalam perjalanan dari arah yang sama sekali tidak pernah kamu bayangkan. Kisah selanjutnya, Al-Kisah di kota Baghdad yang selalu saja punya cerita baru setiap harinya. Ada sebuah kebenaran sederhana yang berlaku sejak zaman dahulu hingga sekarang, bahwa cahaya yang terlalu terang selalu menarik dua jenis makhluk, mereka yang ingin menerangi diri dengannya dan mereka yang justru ingin memadamkannya. Abu Nawas adalah cahaya seperti itu. Kedekatannya dengan Baginda Raja bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, dibangun dari kepercayaan yang berulang kali dibuktikan, dari masalah-masalah kenegaraan yang datang seperti ombak dan selalu berhasil dijinakkan oleh kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja menemukan dalam diri Abu Nawas sesuatu yang langka, seseorang yang bisa berbicara jujur tanpa kehilangan kesopanan dan bisa membuat raja tertawa tanpa kehilangan rasa hormat. Mereka berdua, raja dan rakyat biasa, adalah sahabat. Dan persahabatan seperti itu, di mata sebagian orang, adalah duri yang mengganjal di tengah tenggorokan. Salah satunya adalah seorang lelaki yang akan kita panggil dengan nama Sarmun. Entah sejak kapan dendam itu mulai bersarang di dada Sarmun. Mungkin ia pernah merasa tersaingi, mungkin ia pernah merasa diremehkan,
atau mungkin sekadar melihat Abu Nawas berjalan dengan tenang di lorong istana sudah cukup membuatnya tidak nyaman. Apapun alasannya, yang jelas kebencian itu sudah terlanjur tumbuh dan berakar. Dan pada suatu hari, Sarmun memutuskan untuk menyiramnya dengan tindakan. Pagi itu, Sarmun datang ke istana dengan wajah yang dirancang sedemikian rupa agar tampak seperti orang yang sangat menderita. Alisnya mengernyit, bibirnya sedikit gemetar, matanya menyiratkan kepedihan yang, bila diamati lebih seksama oleh seseorang yang jeli, sebenarnya terlalu sempurna untuk menjadi kepedihan yang sesungguhnya. Ia berlutut di hadapan Baginda Raja. "Ampun, Paduka yang mulia, hamba datang untuk melaporkan sebuah kejadian yang sangat menyakitkan hati hamba." Baginda Raja mengernyitkan dahi. "Ceritakanlah, Sarmun, siapa yang telah berbuat salah kepadamu?" Sarmun menghela napas panjang, napas yang sudah ia latih dengan baik. "Orang itu adalah Abu Nawas, Paduka." Ruangan itu mendadak berubah suhunya. "Abu Nawas?" Baginda Raja menajamkan pandangannya. "Apa yang telah ia perbuat?" "Ia mencuri kalung emas hamba, Paduka." Baginda Raja tidak langsung bereaksi. Sebagai pemimpin yang sudah bertahun-tahun memerintah, beliau tahu bahwa tuduhan sebesar ini tidak boleh ditelan begitu saja. "Ceritakan kronologinya dengan lengkap." Sarmun pun bercerita. Katanya, Abu Nawas sudah lama mengincar kalung emasnya. Sudah beberapa kali Abu Nawas datang menawar untuk membelinya, namun selalu ditolak. Dan karena tidak berhasil mendapatkannya dengan cara yang halal, Abu Nawas akhirnya mengambilnya dengan cara yang tidak halal. Sebagai bukti, Sarmun mengeluarkan sebuah selendang. "Dan ini, Paduka, ini hamba temukan di dekat tempat kalung itu disimpan. Ini adalah selendang milik Abu Nawas. Paduka sendiri pasti pernah melihat Abu Nawas mengenakannya." Baginda Raja menatap selendang itu, dan memang beliau mengenalinya. Itu selendang Abu Nawas. Sesuatu bergerak di dalam dada Baginda Raja. Sesuatu yang tidak nyaman, campuran antara tidak percaya dan kecewa yang perlahan-lahan karena terus-menerus diairi oleh kata-kata Sarmun mulai condong ke arah yang salah. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan langkah yang tenang, seperti biasanya. Namun begitu ia membaca suasana ruangan, wajah Baginda Raja yang tegang, Sarmun yang berdiri dengan ekspresi puas yang coba disembunyikan di balik raut sedih, Abu Nawas mengerti bahwa ada sesuatu yang sedang menunggunya. Tuduhan itu disampaikan kepadanya. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar hingga selesai, lalu berkata dengan tenang, "Paduka, hamba tidak mencuri apapun. Selendang itu memang milik hamba, tapi hamba tidak tahu bagaimana ia bisa berada di tempat itu karena sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dari rumah hamba." "Hilang?" Sarmun menyelip dengan nada yang dirancang agar terdengar tidak percaya. "Atau sengaja ditinggalkan setelah mencuri, Paduka?" Abu Nawas menatap Sarmun sebentar, tidak dengan marah, hanya dengan tatapan seseorang yang sedang membaca sesuatu dengan sangat jelas. Namun Baginda Raja, yang hari itu hatinya sudah terlanjur dipengaruhi oleh lapisan demi lapisan kata-kata Sarmun, tidak lagi mendengar pembelaan Abu Nawas dengan telinga yang jernih. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Abu Nawas terasa seperti alasan, bukan kebenaran. "Sudah cukup, Abu Nawas," kata Baginda Raja akhirnya. "Selendang itu ada di sana. Aku sendiri mengenalinya sebagai milikmu. Kasus ini sudah jelas." Abu Nawas masih mencoba. Namun seperti seseorang yang berteriak di tengah badai, suaranya ada, tapi tidak sampai kemana-mana. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Malam itu, di dalam sel yang dingin dan sempit, Abu Nawas duduk dengan punggung bersandar ke dinding batu. Ia tidak menangis. Ia tidak meratap. Ia berpikir, seorang yang difitnah punya 2 pilihan, meratapi nasibnya atau memutar otaknya. Dan Abu Nawas, bahkan di dalam penjara sekalipun, hanya mengenal 1 pilihan. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja mengintip di cakrawala timur Baghdad,
Abu Nawas digiring keluar oleh para pengawal kerajaan menuju sebuah lapangan terbuka. Warga Baghdad yang mendengar kabar ini berdatangan. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena sedih, ada yang datang karena tidak percaya bahwa hari ini benar-benar akan menjadi hari terakhir Abu Nawas. Baginda Raja hadir. Wajahnya tegang, namun ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya disebut keyakinan. Sebelum hukuman dijatuhkan, sesuai adat istiadat, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah kamu memiliki permintaan terakhir?" Abu Nawas yang berdiri di tengah lapangan itu mengangguk pelan. Ia tidak tampak seperti orang yang hendak mati. Ia tampak seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu dengan sangat serius. "Paduka yang mulia," katanya dengan suara yang jelas dan tenang, "hamba memiliki permintaan yang sederhana. Jika pilihan hamba ini benar, maka hamba siap dihukum gantung. Namun, jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pancung." Lapangan itu mendadak sunyi. Baginda Raja menatapnya. Para pengawal saling berpandangan. Warga yang berkerumun di tepi lapangan mengerutkan dahi masing-masing. Kemudian Baginda Raja tertawa. Tawa yang datang dari rasa heran yang dalam. "Ada-ada saja kamu, Abu Nawas. Bahkan di saat seperti ini pun kamu masih sempat berkelakar. Tapi percayalah, kali ini kelicikanmu tidak akan menyelamatkanmu." "Hamba tidak berkelakar, Paduka," jawab Abu Nawas, datar. Baginda Raja masih tertawa, namun tawanya mulai melambat. Ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam benaknya, seperti roda yang perlahan menemukan porosnya. Dan kemudian Abu Nawas berteriak dengan suara yang membelah lapangan, "Hamba minta dihukum pancung, Paduka. Hamba memilih pancung." Semua orang terdiam. Baginda Raja berhenti tertawa. Di dalam keheningan itu, sesuatu mulai menyusun dirinya sendiri di dalam kepala Baginda Raja, keping demi keping, seperti teka-teki yang tiba-tiba memperlihatkan gambar utuhnya. Abu Nawas berkata tadi, "Jika pilihan ini benar, hukum gantung. Jika salah, hukum pancung." Dan Abu Nawas memilih pancung. Artinya, Abu Nawas mengklaim bahwa pilihannya itu benar. Tapi, bila pilihannya benar, maka sesuai syarat yang ia ajukan sendiri, ia harus dihukum gantung. Namun, bila ia dihukum gantung, berarti pilihannya salah, karena ia memilih pancung. Dan bila pilihannya salah, maka ia harus dihukum pancung. Tapi bila dihukum pancung, berarti pilihannya benar. Baginda Raja menutup matanya sejenak. Tidak ada hukuman yang bisa dijatuhkan tanpa serta-merta mematahkan syarat hukuman itu sendiri. Abu Nawas telah membangun sebuah lingkaran yang sempurna, masuk dari manapun, tetap berputar tanpa ujung. Hukuman mati itu tidak bisa dilaksanakan. Baginda Raja membuka matanya. Ia menatap Abu Nawas yang berdiri di tengah lapangan dengan ekspresi yang paling tenang di antara semua orang yang hadir. Dan untuk pertama kalinya, sejak kasus ini bergulir, Baginda Raja merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kekaguman karena trik yang cerdik, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Orang yang bersalah tidak berpikir seperti ini. "Tahan hukumannya," kata Baginda Raja. Lapangan itu berdesir. Kasus ini akan diselidiki kembali. Penyelidikan pun dimulai dengan sungguh-sungguh. Kali ini tanpa pengaruh kata-kata Sarmun yang berhasil membiaskan pandangan. Saksi demi saksi dihadirkan. Keterangan demi keterangan diperiksa. Dan perlahan-lahan, seperti kabut yang tersibak oleh angin pagi, kebenaran itu mulai menampakkan wajahnya. Selendang Abu Nawas memang dicuri, bukan oleh Abu Nawas, melainkan dari Abu Nawas. Oleh tangan yang sama yang kemudian meletakkannya sebagai bukti palsu, oleh tangan Sarmun sendiri. Fitnah itu runtuh. Abu Nawas dibebaskan dari penjara. Ia berjalan keluar dengan langkah yang sama, tenangnya, dengan ketika ia masuk. Seolah penjara itu hanyalah tempat persinggahan yang tidak terlalu mengganggunya. Dan Sarmun, lelaki yang datang ke istana dengan wajah penderitaan yang ia rancang sendiri, kini mendapati dirinya berjalan ke arah yang berlawanan, menuju sel yang baru saja dikosongkan oleh Abu Nawas.
Baginda Raja memanggil Abu Nawas setelah semua selesai. Ia menatap sahabatnya itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara lega, kagum, dan sedikit rasa yang tidak enak karena pernah hampir salah mengambil keputusan yang tidak bisa diulang. "Abu Nawas," katanya pelan, "aku bersyukur kamu baik-baik saja." Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba juga bersyukur, Paduka." "Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu di saat seperti itu?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Karena Paduka, ketika mulut tidak lagi didengar, maka yang tersisa hanyalah pikiran. Dan pikiran, selama ia masih bekerja dengan jujur, tidak akan pernah bisa dipenjarakan." Dan begitulah, sahabat-sahabat sekalian, Sarmun datang ke istana dengan satu niat, menghancurkan Abu Nawas. Namun, yang ia hancurkan justru adalah dirinya sendiri. Karena fitnah, seperti bumerang yang dilempar dengan tangan yang penuh kebencian, selalu menemukan jalan untuk kembali ke titik asal lemparan. Dan Abu Nawas di tengah lapangan hukuman tidak melawan dengan kemarahan. Ia melawan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah pertanyaan sederhana yang tidak bisa dijawab oleh siapapun tanpa mematahkan dirinya sendiri. Karena kebenaran, bila ia benar-benar kebenaran, tidak perlu berteriak. Ia cukup berdiri di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan membiarkan kebohongan yang menghancurkan dirinya sendiri. Kisah selanjutnya, Al-Kisah. Baginda Raja Baghdad suatu hari menunjuk seorang gubernur baru untuk memimpin salah satu wilayah kerajaannya. Pilihannya tidak sembarangan. Lelaki itu dikenal tegas dalam mengambil keputusan, adil dalam menyelesaikan perselisihan, dan cukup disegani oleh rakyat yang dipimpinnya. Sebuah pilihan yang sangat baik, hampir sempurna, hampir. Karena seperti kain yang bagus namun menyimpan satu cacat kecil di sudutnya, sang gubernur punya sebuah kebiasaan yang sama sekali tidak sejalan dengan jabatan mulianya. Setiap malam, ia mabuk-mabukan. Tentu saja ia tahu peraturannya. Baginda Raja sudah lama menetapkan bahwa siapapun yang mengonsumsi minuman keras di wilayah Baghdad akan mendapat hukuman berat. Tidak peduli apakah ia rakyat jelata atau pejabat bertakhta. Maka, sang gubernur melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang tahu ia bersalah, namun tidak mau berhenti. Ia menyembunyikannya. Setiap malam, dengan langkah yang ia usahakan tidak mencurigakan, ia menyelinap keluar dari kediamannya menuju sebuah gubuk kecil di pinggiran sawah. Di sana, jauh dari mata pengawal dan jauh dari telinga rakyat, ia melampiaskan kebiasaan buruknya itu. Ia pikir tidak ada yang tahu. Ia lupa bahwa di Baghdad selalu ada satu pasang mata yang sangat sulit untuk dibohongi. Abu Nawas mencium gelagat itu dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang hidupnya dihabiskan untuk mengamati hal-hal yang orang lain anggap tidak penting. Mungkin dari cara sang gubernur selalu tampak lelah di pagi hari. Mungkin dari arah langkahnya ketika malam mulai turun. Mungkin dari sesuatu yang kecil yang tidak bisa dijelaskan, namun bisa dirasakan oleh hidung yang terlatih. Dan begitu Abu Nawas yakin, muncullah, seperti yang sudah menjadi wataknya sejak lahir, sebuah ide yang nakal. Suatu malam, sang gubernur berjalan seperti biasa menuju gubuk kecilnya di tepi sawah. Angin malam berhembus pelan. Katak-katak di sawah bernyanyi tanpa tahu bahwa malam itu ada penonton tak diundang yang mengikuti dari kejauhan dengan langkah yang lebih sunyi dari bayangan. Abu Nawas. Ia mengikuti sang gubernur dari jarak yang cukup, memastikan dirinya tidak terlihat, dan menunggu dengan sabar di luar gubuk hingga suara dari dalam menjadi sunyi. Sunyi yang bukan sunyi orang berpikir, melainkan sunyi orang yang sudah tidak bisa berpikir lagi. Sang gubernur telah mabuk berat hingga tidak sadarkan diri. Abu Nawas menunggu sejenak lagi untuk memastikan. Lalu, dengan langkah yang sangat pelan dan sangat hati-hati, ia mendorong pintu gubuk itu,
merayap masuk dan dengan tangan yang terampil, tanpa suara, tanpa guncangan, ia melepas kedua sepatu sang gubernur dari kakinya. Lalu ia pergi, sesantai orang yang baru selesai mengambil cucian. Pagi berikutnya, sang gubernur terbangun dengan kepala yang berdenyut, seperti ada yang memukul-mukulnya dari dalam. Tubuhnya lemas, mulutnya pahit, matanya butuh beberapa saat sebelum bisa melihat dengan jelas. Dan ketika pandangannya sudah cukup jelas, ia melihat ke arah kakinya. Tidak ada sepatu. Ia mengedipkan matanya beberapa kali, memastikan bahwa ia belum sepenuhnya terjaga dari tidurnya. Namun, kenyataan tidak berubah. Kakinya benar-benar telanjang. Ia mencari ke seluruh penjuru gubuk, di bawah tikar, di sudut-sudut ruangan, di dekat pintu. Tidak ada. Kurang ajar, desisnya. Pasti ada yang mencuri sepatuku. Dan dengan kaki yang tidak beralas, ia berjalan pulang melewati jalanan yang berbatu. Setiap langkah terasa seperti ujian tersendiri. Kakinya lecet. Hatinya lebih lecet lagi. Karena sepatu yang hilang itu bukan sembarang sepatu. Itu adalah sepatu kesayangannya. Kalau sampai ketahuan siapa yang melakukan ini, ia bersumpah dalam hati, tidak akan kuberi ampun. Namun, sumpahnya tidak banyak membantu, karena kejadian itu terulang, dan terulang lagi, dan terulang lagi, seolah ada hantu gurun yang punya kegemaran aneh mengoleksi alas kaki gubernur. Setiap kali ia datang ke gubuk dan terlelap dalam mabuknya, ia selalu bangun tanpa sepatu. 5 kali dalam seminggu, 5 pasang sepatu melayang tanpa jejak. Kabar tentang gubernur yang sepatunya selalu raib akhirnya menyebar. Dan seperti semua kabar yang menarik di Baghdad, ia akhirnya tiba juga di telinga Baginda Raja. "Gubernur," kata Baginda Raja di suatu kesempatan dengan nada yang menyimpan sedikit geli di baliknya, "Apa benar sepatumu terus-menerus dicuri?" Sang gubernur mengangguk dengan wajah kesal. "Benar, Paduka, dan bukan sekali 2 kali, sudah 5 kali." "Sudah tertangkap pelakunya?" "Belum, Paduka. Sudah seminggu hamba berusaha, namun tidak ada satu petunjuk pun yang berhasil hamba temukan." Baginda Raja berpikir sejenak, lalu tersenyum. Kenapa tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dalam hal-hal seperti ini. Pasti mudah baginya menemukan pencuri itu. Sang gubernur mengangguk pelan. "Benar juga, Paduka. Hamba tidak terpikirkan ke sana." Maka pengawal pun diperintahkan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dan Abu Nawas pun datang. Ia melangkah masuk ke ruangan itu dengan langkah yang santai dan wajah yang ramah, seperti biasanya. Namun ada satu hal yang tidak seperti biasanya. Di kakinya terpasang dengan sangat nyaman sebuah sepatu yang sangat dikenal oleh sang gubernur. Sang gubernur melihatnya. Matanya langsung terbelalak, rahangnya mengencang. Di dalam dadanya, kemarahan melonjak naik seperti air mendidih. Namun, ia tahu ia tidak bisa meledak begitu saja di hadapan Baginda Raja. Tidak dengan cara itu. Tidak sekarang. Dengan suara yang ia usahakan tetap datar, namun gagal menyembunyikan rasa ketusan di baliknya, ia bertanya, "Abu Nawas, dari mana kamu mendapatkan sepatu itu?" Abu Nawas menatapnya dengan ekspresi yang paling polos yang pernah dikenakan oleh wajah yang tidak polos. "Oh, ini?" katanya, melirik sepatunya seolah baru menyadari keberadaannya. "Ini saya dapatkan dari seseorang, Tuan Gubernur. Ia memberikannya kepada saya, memaksa saya mengambilnya, malah." "Memaksa?" ulang sang gubernur. "Ya, tapi yang membuat saya agak khawatir," lanjut Abu Nawas dengan nada yang terdengar sangat tulus. "Orang itu sepertinya sedang tidak sadar penuh ketika memberikannya. Mungkin karena terlalu mabuk, sehingga ia tidak tahu apa yang sedang ia perbuat." Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan sopan, "Apakah Tuan kenal orang seperti itu? Karena kalau iya, dengan senang hati saya akan mengembalikan sepatu ini. Sayang sekali kalau sampai ia menyesal memberi sesuatu dalam keadaan tidak sadar." Kalimat itu melayang dengan ringan di udara ruangan. Namun ia jatuh seperti batu besar di dada sang gubernur. Baginda Raja
yang mendengar setiap kata dengan seksama langsung mengerutkan dahinya. Mabuk? Di Baghdad? Berani sekali orang itu. Bukankah sudah aku umumkan dengan jelas bahwa siapapun yang melanggar peraturan itu akan mendapat hukuman berat? Tidak peduli apa jabatannya. Sang gubernur yang tadinya merah mukanya karena marah, kini berubah menjadi putih karena sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari marah, ketakutan. Tangannya mulai gemetar halus, keringat dingin mulai bermunculan di dahinya. Ia berdiri di antara dua pilihan yang sama, tidak enaknya, mengaku atau tidak mengaku, dan tidak ada satupun yang terasa seperti jalan keluar. Abu Nawas seolah tidak menyadari kepanikan itu, menoleh kepada sang gubernur dengan ekspresi yang bersahaja. Mungkin Tuan Gubernur mengenal orang itu, karena dari tadi sepertinya Tuan sangat mengenali sepatu ini. Sang gubernur menelan ludah. Aku tidak kenal siapapun Abu Nawas. Bahkan baru kali ini aku melihat sepatu seperti itu. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan cara yang paling tidak meyakinkan yang pernah diucapkan oleh seorang gubernur di hadapan rajanya. Baginda Raja mengerutkan dahinya semakin dalam. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya, namun ada sesuatu yang ia rasakan dengan sangat jelas, bahwa di balik percakapan yang tampak sederhana ini tersimpan sebuah lapisan lain yang belum sepenuhnya terbuka. Abu Nawas hanya tersenyum, senyum yang tidak memerlukan kata-kata tambahan. Ia tidak melaporkan sang gubernur hari itu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang secara langsung menuduh. Yang ia lakukan hanyalah berdiri di sana dengan sepatu di kakinya dan senyum di bibirnya, dan membiarkan sang gubernur sendiri yang merasakan beratnya pelajaran itu. Karena itulah yang sesungguhnya ingin Abu Nawas sampaikan, bukan dengan tuntutan, bukan dengan laporan, melainkan dengan sebuah cermin yang ia sodorkan tepat di depan wajah sang gubernur. Lihatlah dirimu, kamu adalah seorang gubernur. Rakyat melihat ke atas kepadamu, dan setiap malam kamu bersembunyi di gubuk untuk melakukan apa yang kamu sendiri larang orang lain lakukan. Sang gubernur pulang hari itu dengan sepatu yang kembali di kakinya, dan sesuatu yang jauh lebih berat menggantung di bahunya. Malam berikutnya, gubuk kecil di pinggir sawah itu sepi. Tidak ada langkah gubernur yang menuju ke sana. Tidak ada lampu yang menyala di dalamnya. Dan di suatu tempat di Baghdad, Abu Nawas duduk dengan tenang, menikmati malam yang damai, sambil berpikir bahwa terkadang pelajaran yang paling masuk ke dalam hati adalah pelajaran yang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata. Dan begitulah, sahabat-sahabat sekalian, Abu Nawas tidak mempermalukan sang gubernur di depan umum. Ia tidak berlari melapor kepada Baginda Raja. Ia hanya mengambil sepatu dan mengembalikannya pada saat yang paling tepat, di tempat yang paling tepat, dengan cara yang paling tidak bisa diabaikan. Kisah selanjutnya. Alkisah, pasar Baghdad di pagi hari adalah tempat yang tidak pernah sunyi. Suara tawar-menawar bersahutan dengan suara gerobak yang berderit. Aroma rempah bercampur dengan aroma ikan segar, dan orang-orang bergerak ke segala arah, seperti semut yang tahu persis kemana tujuannya. Namun pagi itu, di antara keramaian yang sudah biasa itu, muncul keramaian lain yang sifatnya berbeda. Bukan keramaian yang menyenangkan, melainkan keramaian yang membuat orang-orang di sekitarnya berhenti dan menoleh dengan wajah khawatir. Dua orang pedagang sedang bertengkar. Awalnya mungkin hanya adu mulut, soal harga, soal batas lapak, atau soal hal kecil lain yang di pasar bisa tumbuh menjadi besar dengan sangat cepat. Namun, karena keduanya sama-sama tidak mau mengalah, kata-kata yang tadinya tajam berubah menjadi tangan yang saling mendorong, dan sebelum sempat dilerai, sudah terjadi aksi kekerasan yang membuat orang-orang di sekitarnya bergerak maju untuk melerainya. Kebetulan, atau mungkin tidak kebetulan, karena Abu Nawas dan keributan sepertinya sudah punya perjanjian untuk sering bertemu. Abu Nawas sedang ada di pasar pagi itu. Ia mendengar keributan.
menoleh, dan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa, namun tidak juga berlambat-lambat, ia menghampiri kerumunan itu. "Ada apa ini?" tanyanya kepada orang-orang yang berkerumun. "Apa yang terjadi?" "Dua pedagang ini terlibat cekcok, Tuan Abu," jawab salah seorang warga. "Sudah kami coba damaikan, tapi keduanya tidak mau berhenti." Abu Nawas menatap kedua orang yang sedang bersitegang itu sebentar. Lalu ia berkata dengan nada yang tenang dan cukup keras untuk didengar keduanya, "Begini saja, kita selesaikan masalah ini di rumahku. Di sini bukan tempat yang baik untuk bicara." Entah karena wibawa Abu Nawas, entah karena keduanya sudah lelah bertengkar di tengah keramaian, atau entah karena tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menolak, keduanya akhirnya menurut. Para warga pun ikut mengantar mereka ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mempersilakan semua duduk. Ia sendiri duduk di hadapan kedua orang yang berseteru itu dengan posisi orang yang siap mendengarkan. Punggung tegak, tangan terlipat, wajah tidak menghakimi. "Sekarang ceritakan," katanya kepada orang pertama. "Apa masalahnya?" Orang pertama itu menunjuk telinganya yang tampak berdarah. "Awalnya kami hanya beradu mulut, Tuan Abu. Tapi kemudian orang ini menggigit telingaku." Ia menatap orang kedua dengan tatapan yang menyimpan campuran antara kesakitan dan kemarahan. "Aku menuntut kisas, atau kalau tidak, ganti rugi 10 dinar. Abu Nawas mengangguk, lalu berpaling kepada orang kedua. "Dan kamu?" Orang kedua langsung menggeleng dengan keras. "Itu fitnah, Tuan Abu. Saya tidak pernah menggigit telinganya. Dia yang menggigit telinganya sendiri, lalu sekarang menyalahkan saya." Abu Nawas menatap keduanya bergantian. Lalu ia bertanya kepada semua yang hadir, "Adakah di antara kalian yang menyaksikan kejadian itu dengan jelas? Adakah saksi yang bisa membenarkan salah satu dari keduanya?" Hening. Para warga yang hadir saling pandang. Kejadian itu berlangsung terlalu cepat di tengah keramaian yang terlalu hiruk-pikuk. Tidak ada yang sempat melihatnya dengan benar-benar jelas. Abu Nawas menghela napas pelan. "Baiklah, aku akan memutuskan siapa yang benar di antara kalian berdua. Tapi aku minta waktu sebentar." Ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan masuk ke kamarnya. Pintu kamar itu ditutup. Di luar, para warga menunggu. Kedua pedagang yang berseteru duduk dengan perasaan masing-masing. Suasana agak canggung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Abu Nawas di dalam, dan tidak ada suara apapun yang keluar dari balik pintu itu untuk memberi petunjuk. 1 menit berlalu, 5 menit, 10 menit, 20 menit, setengah jam. Di dalam kamar, Abu Nawas sedang melakukan sesuatu yang, bila ada orang yang melihatnya, akan sulit dijelaskan dengan cara yang masuk akal. Ia sedang berusaha menggigit telinganya sendiri. Ia mencoba menekuk lehernya ke kiri. Tidak sampai. Ia mencoba memiringkan kepalanya ke kanan. Tidak sampai juga. Ia mencoba mengangkat bahunya dan sekaligus merendahkan kepalanya. Masih tidak sampai. Ia mencoba berbagai kombinasi gerakan yang semakin lama semakin tidak lazim untuk dilakukan oleh seorang manusia dewasa di dalam kamarnya sendiri. Dan pada salah satu percobaan yang paling ambisius, ia kehilangan keseimbangannya. Ia terpelanting, jatuh ke lantai dengan cara yang cukup bertenaga untuk membuat keningnya bersentuhan dengan lantai dengan kecepatan yang tidak bisa disebut lembut. Ia berbaring sejenak di lantai, menatap langit-langit kamar dengan kening yang mulai terasa perih dan berdenyut. Lalu perlahan, Abu Nawas bangkit. Ia memeriksa keningnya dengan ujung jari. Ada lecet kecil dan sedikit darah. Ia mengangguk pelan, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah eksperimen yang hasilnya sesuai dengan yang diperkirakan. Abu Nawas membuka pintu kamar dan berjalan keluar menemui semua orang yang menunggunya. Kening lecetnya langsung menarik perhatian beberapa orang, namun belum ada yang berani bertanya. Abu Nawas duduk kembali di tempatnya dan berkata dengan nada yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa.
Sekarang, tolong periksa orang yang mengaku telinganya digigit. Lihat, apakah keningnya lecet dan berdarah atau tidak. Semua orang menoleh ke arah orang pertama yang mengadu telinganya digigit. Beberapa orang mendekat untuk memeriksa. Keningnya bersih, tidak ada lecet, tidak ada darah. Abu Nawas mengangguk. Kalau keningnya lecet dan berdarah, itu artinya dia menggigit telinganya sendiri. Karena untuk menggigit telinga sendiri, orang pasti akan jatuh dan keningnya akan terantuk lantai. Tapi, kalau keningnya bersih, berarti dia tidak melakukannya sendiri. Berarti memang orang lain yang menggigitnya. Ia berpaling kepada orang kedua dengan pandangan yang tidak menghakimi, namun tidak meninggalkan ruang untuk bantahan. Keningnya bersih, berarti bukan dia yang menggigit telinganya sendiri. Kamu yang melakukannya. Maka kamu wajib membayar ganti rugi 10 dinar. Kasus selesai. Orang kedua itu ingin membantah, namun logika yang baru saja dipaparkan Abu Nawas terlalu rapi untuk dibantah dengan cara yang masuk akal. Ia akhirnya menunduk dan menerima keputusan itu. Sementara itu, salah seorang warga yang dari tadi memendam rasa penasaran akhirnya tidak tahan lagi. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, sejujurnya ini bukan perkara yang terlalu rumit. Lalu mengapa Tuan butuh waktu setengah jam hanya untuk memutuskannya? Dan kenapa kening Tuan lecet?" Abu Nawas menyentuh keningnya sebentar, meringis sedikit, lalu menjawab dengan nada yang paling santai di dunia, "Karena aku ingin membuktikan sendiri apakah seseorang benar-benar bisa menggigit telinganya sendiri atau tidak. Ternyata tidak bisa. Dan ternyata dalam proses membuktikannya, aku jatuh dan keningku lecet." Keheningan singkat, lalu beberapa orang tertawa pelan. Yang lain menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi yang sulit dideskripsikan. Campuran antara geli, kagum, dan sedikit tidak percaya. "Tuan Abu," kata seseorang sambil masih menggeleng, "untuk membuktikan sesuatu yang semua orang sudah tahu jawabannya, Tuan rela jatuh dan lecet keningnya?" Abu Nawas mengangkat bahunya ringan. Semua orang mengira tahu jawabannya, tapi hanya satu orang yang benar-benar membuktikannya, dan orang itu keningnya lecet. Tidak ada yang bisa membantah itu. Setelah kesepakatan tercapai dan kasus dinyatakan selesai, para warga pun berpamitan dan meninggalkan rumah Abu Nawas satu persatu. Kedua, pedagang yang tadi berseteru pun pergi. Satu dengan telinga yang masih sakit, namun hati yang lebih lega. Satu lagi dengan kantong yang berkurang 10 dinar, namun setidaknya persoalannya sudah selesai. Abu Nawas duduk sendiri di ruang tamunya yang kini sunyi. Ia menyentuh keningnya sekali lagi dan meringis untuk kedua kalinya. Lalu ia tersenyum. Dan begitulah, sahabat-sahabat sekalian, Abu Nawas bisa saja langsung menjawab dengan akal sehatnya. Karena memang mustahil seseorang menggigit telinganya sendiri, dan semua orang tahu itu. Namun ia memilih untuk membuktikannya sendiri sebelum memutuskan, bukan karena ia tidak percaya akal sehatnya, melainkan karena ia percaya bahwa keadilan yang baik tidak boleh hanya bertumpu pada asumsi, seberapapun masuk akalnya asumsi itu. Keadilan yang baik harus punya pijakan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bila untuk mendapatkan pijakan itu, ia harus jatuh terpelanting di lantai kamarnya sendiri. Yah, itu adalah harga yang tampaknya ia anggap pantas untuk dibayar, meski keningnya mungkin tidak sependapat. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.